Assalamualaikum. Bu, silahkan. Dimulai nih, Pak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Sudah bisa dimulai Pak? Gantian gitu, Bu Di. Oh iya bisa. Mulai mi saja. Oh iya. Saya Siapa dulu duluan, aja. Idi atau ya? Saya dulu jadi coach. Kita yang ditanya toh, yang ada masalahnya. Oh iya, boleh. Oke. Jadi uh, terima kasih ya Ibu Kurni bisa bergabung di siang hari ini. Ada Iya, yang Bu. bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, dalam pembelajaran di kelas 1 tadi saya menemukan 2 masalah. Yang pertama adalah ada saya terpusat dari seorang siswa baru kelas 1 ya. Ya. Dia selalu ditemani oleh orang tuanya, mamanya, ya. Dia tidak mau ditinggalkan sama mamanya ketika di dalam kelas, sehingga mamanya ini masuk di dalam kelas, duduk juga melihat kita mengajar. Begitu. Pernah suatu hari mamanya ini semacam Nacilian ya anak natol, dia pulang ke rumahnya, tapi anak tersebut merengek dan keluar lari dari kelas mengejar mamanya, sehingga mamanya kembali ke dalam kelas untuk temani dia duduk. Dan anak ini juga dia bermain, ada juga mamanya yang damping di belakangnya, begitu. Dia mulai dari TK dia seperti itu katanya. Selalu ditemani oleh mamanya sehingga sampai di SD dia mamanya juga selalu ikut. Nanti Ya, dia pulang mamanya ketika anak-anak juga pulang dari sekolah. Bagaimana ya. solusinya kira-kira, Bu? Oh, jadi ceritanya di sini anak tersebut selalu mau ditemani sama mamanya. Iya, Bu. Jadi biasanya kalau seperti itu, Bu, apa yang biasa Ibu lakukan ketika menemukan anak seperti itu? Biasanya mau Uh, seperti apa? Saya mau anak itu bisa seperti dengan teman-temannya yang lain, bisa mandiri belajar tanpa disuruh dengan mamanya, misalnya ambil buku, ambil pulpen, dengarkan ibu guru, bicara apa yang dikatakan ibu guru. Jadi saya ingin seperti anak-anak yang lain. Dan kan jumlah siswa di kelas 1 itu ada 16 siswa. Namun satu saja siswa yang seperti ini, orang tuanya juga ikut di dalam kelas, sehingga kita juga sebagai guru kurang leluasa dalam pembelajaran, gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, Bu, langkah-langkah apa biasanya yang bisa kita lakukan agar anak tersebut apa yang biasa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa mandiri misalnya ya? Dari apa Dalam yang Ibu ceritakan tadi, misalnya anak itu menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk supaya kita mendekati anak tersebut? Biasanya seperti saya apa pernah menemukan anak saya seperti itu? melakukan beberapa hal kepada anak tersebut. Yang pertama itu kita macaloh serta menasihati anak tersebut Bujuk. supaya membujuk kita dengan lemah lembut untuk membujuk anak tersebut untuk bisa seperti teman-temannya, bergabung, bermain, pergi ke kantin bersama dengan teman-temannya.
tetapi anak tersebut tetap merengek juga sama mamanya. Seperti rasanya anak ini tidak mempunyai teman, mamanya saja selalu yang dia dengarkan gitu. Dan kalau misalnya kita guru yang lawan bicara, anak tersebut menangis, mengeluarkan air mata, begitu. Iya, ini bagaimana ini supaya anak tersebut bisa bergabung dengan temannya. Itu masalah pertama, Bu. Kalau masalah kedua, ya biasa kalau dalam pembelajaran juga di kelas, mungkin karena peralihan dari TK ke SD, anak-anak itu susah sekali duduk diam. Kan saya hanya sebagai mata pelajaran, Bu. Ya. Nanti saya masih ke pelajaran pendidikan agama Islam. Dan saya rasa masih kurang mampu dalam mengontrol kelas seperti itu. Ya. Bagaimana Pak Ibu Jadi sebagai ya. oke, jadi tadi kan untuk kasus tadi mengatakan bahwa anak-anak tidak bisa duduk diam di tempatnya. Iya. Jadi karena tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu tidak bisa mengontrol kelas. Nah, bagaimana caranya untuk cara-cara teknik guru supaya kita bisa mengontrol kelas kita sendiri? Iya. Kalau saya Bu pernah kulakukan saya melakukan ice breaking, menyanyi dulu bersama-sama. Namun Ya. setelah lagi menyanyi, mempraktekkan tepuk tangan ke depan, menyanyi kita bersama-sama sambil dipraktekkan. Namun setelah menyanyi, ya seperti itu lagi kembali. Bahkan anak yang duduk di depan itu selalu mau balik ke belakang, main terus sama temannya. Kemudian saya alihkan lagi, ayo duduk anak soleh. Setelah duduk bergerak lagi. Nah, jadi apakah tidak usah dipaksakan karena ini peralihan dari TK ke SD atau bagaimana, Bu? Dan kita juga Ini tidak enak karena ada ini orang tuanya tadi satu orang siswa yang ada terus di dalam kelas. namanya juga kan ini kan masih juga anak kelas 1. Jadi kita Iya. kan tidak boleh memaksakan anak-anak seperti itu ya, apa yang kita mau. Apalagi ini kan sudah kurikulum merdeka, Bu ya. Iya. Jadi kan namanya juga memerdekakan anak-anak. Kita kan bagaimana itu bagaimana sih menurut Ibu itu yang memerdekakan anak siswa kita seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya memerdekakan siswa itu ya dengan membelajarkan anak-anak, dan saya juga ingin anak-anak tersebut mendengar apa yang saya instruksikan, apa yang saya katakan dengan cara misalnya duduk manis sambil menulis, sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan di depan. Nah, selain itu Bu, seperti apa lagi yang biasa Ibu lakukan ketika dalam proses pembelajaran supaya kita bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut? Kan ada namanya kebutuhan siswa kan Bu ya. Kita itu harus memenuhi kebutuhan murid kita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan anak yang tidak mau duduk diam itu menurut Ibu itu seperti apa? Salah satunya juga saya lakukan, Bu, dengan cara menaikkan anak-anak satu-satu ke depan kelas. Misalnya menunjuk huruf alfabet sambil dia membacakan alfabetnya misalnya secara bergiliran A sampai huruf G.
Selanjutnya di sampingnya lagi temannya, naik lagi mengambil penggaris, kemudian naik menunjuk bagian huruf setelah H, I sampai misalnya huruf M. Seperti itu Bu, tadi teknik saya. Nah, ketika Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana dengan kondisi anak tersebut selanjutnya, Bu? Nah, iya, anak-anak yang ditunjuk naik ke depan, namun anak-anak yang lainnya kembali lagi ribut di bawah, kembali lagi berdiskusi. Iya, namun setelah tadi saya bergilir bilang, kelompok perempuannya, ayo lebih semangat membaca A sampai Z. Siapa yang lebih keras suaranya, dia nanti yang fokus, dia nanti yang mendapat juara. Begitu juga laki-lakinya, masa laki-lakinya mau dikalah dengan perempuannya. Nah, di situ tadi, nah sudah ada fokus sedikit demi sedikit. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa yang membuat Ibu menginginkan anak tersebut supaya lebih fokus lagi? Jadi kan Ibu tadi menyuruhnya naik satu persatu di depan kelas supaya tidak yang lebih bersemangat lagi mereka, karena mereka menganggap pembelajaran itu seperti bermain. Jadi kan saat ini pada kondisi saat ini kan anak-anak biasa itu sukanya main-main ya Bu ya, tetapi dia bermain, tetapi sebenarnya dia bermain sambil belajar. Ya. Jadi apa langkah selanjutnya Bu ke depannya? Jadi mungkin langkah selanjutnya ke depannya lebih banyak memilih misalnya game dalam pembelajaran. Jadi lebih banyak media lagi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin. Oh ya, Atau jadi misalnya memberikan misalnya sedikit ya. Selain itu ya. Jadi menurut Ibu ini langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu memberikan edukasi seperti game lagi supaya anak-anak semangat ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin Ibu sudah menemukan solusi bagaimana caranya kita untuk membelajarkan anak-anak bisa memerdekakan anak-anak ya. Itu ya Bu ya, kita akan lebih kreatif lagi Bu ya untuk kegiatan ke depannya. Agar pembelajaran yang kita ambil itu lebih bermakna lagi. Oh iya, ya, insya Allah Bu, terima kasih atas sarannya. Insya Allah saya akan lebih kreatif lagi dalam merancang pembelajaran. Oke, terima kasih. Aduh, enggak baca. Sih. Ya. Gantian lagi. Ya, gantian Ki lagi. Sekarang giliran tak lagi. Tidak baik jaringanku Bu Fitri. Halo? Halo? Aduh, tidak baik jaringanku. Bu Fitri. Saya keluar dulu Bu Fitri, baru masuk kembali di. Sebentar ya. Enggak baik jaringanku. Salah satu ya.
Halo, Bu Fitri? Halo? Halo, Bu. Maaf, Bu, jaringanku. Fitri. Halo, Bu. Oh, mana ke, Bu? Baca jaringan tak? Oke nih. Nih, ada sih. Oke nih, aku nih rumah bicara. Mana? Oke, lanjut Ya, nih kan. Rekam ini. Bu Fitri sudah baca jaringannya, Bu. Ya, sudah. Alhamdulillah Ya, sudah bisa. jauh-jauh dulu, Nak. Sama Mak. Di luar, Ki. Di luar, Ki, dulu. Di luar, Nak. Ya, saya lagi yang bertanya, Budi. Ya, Di luar, Ki, dulu. Ya. Di luar. Di luar. Ku dengar itu ribut sekali, apa? Bu Fitri, iya Bu, ya. enggak kentar suara tak, Bu. Tidak ada suara keluar. Halo. Tidak ada suara, Bu, terdengar. Sudah aktif mikrofonku, Bu Bu. Fitri dengar suaraku, toh? Iya. Belum saya dengar suara tak, Bu.
Halo Bu Kurnia. Kena- Kenapa boleh tidak ada suara aku dengar? Ku dengar sekali suara tak Bu? Halo, Assalamualaikum. Tidak ada ku dengar, Bu. Tidak ada. Keluar Kak dulu. Assalamualaikum. Bagaimana Bu? Ada Mika suara aku? Ada Mika suara aku Bu, kita dengar? Belum ada ku dengar, Bu. Aduh, mana nih? Coba gerak saya di room besar, tangkalinya ga? Halo, Assalamualaikum. Oh, enggak aku anuku di karena kalinya itu sadaku Bu. Saki, sini dulu, Nak. Bu, iya Bu di rumah masing-masing. Ini kurang nasi sana berganti maka saya nah jelek iya nu enggak ada dengar lewat. Bu Kurni, Bu Fitri, belum ada suara tak, Bu. kenapa Pik di rumah besar ada? Belum ada suara tak ini kedengaran. Mungkin jaringan ya, Budi? Besar. Tapi di sini tidak ada, Bu. Tidak aku dengar suara tak. Kok bisa di? Atau saya yang live dulu baru masuk kembali? Halo. Ya, tunggu pala dulu, Bu. Saya keluar dulu. Tapi Pak, bisa dengar suara aku Pak? Bu Fitri? Iya, iya. Belum ada aku dengar, Bu. Suaranya juga Bapak, tidak ada aku dengar. Oh, namun mungkin anunya Bapak. Ini di kelas tak? Di kelompok tak? Kan ya, udah gitu kalian sadar aku. Tabe, Pak. Tabe, Pak. Pak Fasil. Kelompok 4.
Apakah saya bisa mendengar suaranya Bapak? Kita dengar gak suaranya Bapak? Kudengar. Di Rumbasari. Maaf ya, digaji uang telinga. Nama kanjamu nangi mak bicara ki. Berarti jaringan tak kah, Pak Bu? Agak nak apa? Anda jaringan wi belum pakai je jolo. Kasih dulu ini geranu ini headset Masalah toka aja ya, Pak. Maka di nangkelinya sak daku. Iya, Pak, ini di termut kelompok nunya tak Bapak dengar di suara. ruangan tak di kelompok tak. Halo Bu Kurni. Ibu Fitri, Iya. tidak ada je aku dengar ya tong apa majanu. Iya kah apa mau jaring aku pelik nah. Ada saya dengar suara tak, Bu? Halo? Iya. Tak be, Pak. Bagaimana dia? Tidak ada je suara. Tak be, Pak. Kelompok 4. Kenapa kelompok 4? Oh, Halo Bu. kita dengar Halo Bu. suaraku. Tidak ada aku dengar suara je nah. Halo? Bapak Ibu Kurnia bermasalah ya, Bu Kurnia. Oh ya, iya Pak, karena dia tidak Suaranya dengar juga suara. Bapak tidak ada aku dengar. Oh, Nah, dengar di Bapak. bisa pakai dua Bagaimana suruh pakai Bapak? dengan Dengar di Bapak suara tak. gunakan juga untuk HP itu, HP untuk pendengarannya. Tapi kita juga dengar suaranya Bapak, Bu. Iya. Kalau laptopnya bermasalah, suruh pakai Aduh. HP dulu Laptop kupe untuk bermasalah. pendengarannya ya. Saya pakai HP paling di. Oh iya Ya, paling pakai nanti HP. dulu saya pakai HP. Tolong Bu dikirim dulu linknya di cetak di chat WA. Oke. Oke. Astaga, laptop majak apa? Iya, karena dari tadi saya dengar suara tak, Ji. Allah, astagfirullah. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya, boleh maki, Bu. Bisa mungkin dimulai, Bu, di? Tanya dulu Bapak. Tapi Pak, tadi kan saya sama Bu Kurnia, saya sudah coaching Bu Kurnia, jadi giliran saya lagi Pak yang di coaching. Itu kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Ya, silakan dibalik. Oh iya. Ya, dibalik lagi ya Bu ya. Saya bisa memerankan 2 peran. Iya Pak. Iya. Selamat sore Bu Fitri. Sore Bu.
apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, kan sekarang saya itu pindah sekolah. Jadi Iya. saya menemukan lagi anak-anak yang berbeda karakter lagi. Nah, terkhusus di kelas saya, Bu, di sini ada satu orang siswa Iya. Iya. laki-laki. Di sini sangat susah sekali diberitahu karena kalau kita memberitahukan sesuatu, dia pasti ada anunya, maksudnya di sini Pak Bali-Bali, Bu. Iya. Tidak mau Tanya, Bu, diatur, kelas sesekali kelas diatur. berapa Ini sih? kelas 6. Ya, kelas 6. Iya, jadi di sini saya itu tidak tahu harus bagaimana ini untuk menghadapi anak ini karena katanya gurunya sebelumnya anak ini memang seperti itu karena dia andalkan orang tuanya. Kalau Oh, orang misalnya tuanya ada iya, nama ya? enggak, ini orang tuanya ini kan latar belakang anak ini Bu, orang tuanya keluar masuk penjara. Jadi Ya. ceritanya di sini takut orang dengan bapaknya kan karena mungkin dia berpikir bahwa kalau ada orang yang bully Kak, saya kasih tahu bapakku. Jadi Ya. bisa-bisa anak itu takut. Seperti itu. Ada yang diandalkan, salah satunya Ya. bapaknya. Tidak mau disuruh, kalau disuruh ngomel-ngomel. Ya. Sudah Bu, apa namanya? Apa minatnya ini siswa tersebut? Misalnya apakah dia suka menggambar Nah, atau kalau masalah itu pernah saya suruh pada pembelajaran seni budaya, Iya. saya lihat ada bakat untuk menggambar karena saya Ya. lihat di sini dia serius dalam menggambar karena itu saya suruh keluar kelas, anak-anak saya suruh keluar kelas untuk menggambar sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini mereka semua tapi ini ada tidak semua yang suka di luar kelas, ada yang sebagian di dalam kelas. Tetapi anak ini yang satu orang ini tadi dia keluar terus mencari objek. Nah, setelah itu di situ dia menurut. Jadi mungkin di sini anak ini tidak bisa dikerasi ya. Mungkin menurut saya kalau saya lihat mungkin anak ini tidak bisa dikerasi ya. Karena saya halus-halusi cara bicara saya pelan-pelan. Kita gambar Mina, bagusnya gambarnya. Jadi dia menggambar sampai selesai gambarnya dia menggambar sebuah masjid. Kalau saya lihat bisa menggambar. Ya, menurut Ibu, menurut cerita Ibu, saya menangkap bahwa anak ini kan latar belakang orang tuanya yang tidak baik. Jadi mungkin anak ini memerlukan kasih sayang dari orang lain, ya, mencari perhatian ya. Dengan seperti itu mungkin kita bisa memberikan bahasa yang lebih lembut lagi, caloi buto, dan kita juga menyesuaikan apa minat belajarnya siswa tersebut. Kalau misalnya anak tersebut tidak bisa pelajaran matematika, kita fokuskan saja mungkin kegiatan dia dalam hal menggambar seperti itu. Jadi bagaimana apalagi tindakan yang Ibu lakukan setelah Ibu tadi memberikan
bahasa yang halus? Nah, tadi, kan, waktu pertama saya datang di sekolah tersebut, pada hari pertama masuk sekolah, saya Iya. lihat anak itu keras sekali. Karena, di sana kebiasaan kami di sekolah kami itu setiap, ada pembagian tugasnya, jadi anak-anak harus bertanggung jawab di tempat yang sudah diberikan. Misalnya di belakang kantor bagiannya si A, di belakang Iya. perpus bagiannya ini, jadi harus anak-anak itu harus bertanggung jawab. Nah, di situ, waktu pertama saya berhadapan dengan anak tersebut, saya, langsung melabel anak tersebut, padahal ini kan tidak boleh dilabel anak-anak, tidak Iya. boleh dilabel Iya, Bu, ya. betul, Bu. Nah, bahwa, "Oh, ini anak ini keras kepala," tidak mau dibilangi. Tetapi, Iya. beberapa hari kemudian, saya tidak kan apalagi kan kita sudah belajar tentang, saya pernah Segitiga restitusi. restitusi anak tersebut. Ya. Tapi alhamdulillah, katanya itu perbuatan tidak baik, Bu. Jadi saya mengatakan, nah kalau misalnya itu menurut anakku tidak baik, jadi tidak usah dilakukan karena tidak bagus, Bu. Jadi dia bisa menyadari dirinya. Jadi, yang pernah saya lakukan ini beberapa hari ini, alhamdulillah saya tidak mengerasi anak tersebut. Saya, karena kan kata gurunya yang sebelumnya, sebelum dia naik kelas 6, katanya anak itu Ya. seperti ini, Iya. ada yang diandalkan bapaknya kalau misalnya dia, ada yang misalnya pakai cece ibu toh, ada yang, bully pasti dia, Iya. pulang untuk memberitahukan Melapor. orang tuanya. Ya. Ya, lapor. Nah, kemudian orang tuanya ini datang ke sekolah, biasanya seperti itu. Nah, akhir-akhir ini saya itu tidak terlalu, maksudnya kalau ada sesuatu saya tidak banyak bicara dengan, dia supaya dia bisa, sadar bahwa, Enggak. oh kalau saya Oke. berbuat, kesalahan ini bu guru saya tidak menyukainya. Langkah seperti itu yang sudah saya lakukan, Bu. Ya. Baik, jadi ke depannya untuk memfokuskan anak ini pada pembelajaran, bagaimana langkah Ibu untuk menyelesaikan diri dengan anak tersebut? Nah, untuk rencana saya ke depannya, insya Allah saya akan berusaha untuk selalu berbicara yang lemah lembut terhadap anak tersebut. Kemudian saya juga akan selalu menasehatinya supaya bisa kemudian bisa juga karena kan kalau misalnya kita coaching anak hanya 1 kali, itu Iya, Bu. mungkin belum terlihat perubahannya. Jadi ke depannya ini saya akan melakukan restitusi kembali terhadap anak tersebut supaya dia mengingat apa yang sudah menjadi kesepakatan kita di kelas. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa membuat anak tersebut bisa mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi Saya akan melakukan pendekatan lebih terkhusus apa namanya personal antar pendekatan yang apa maksudnya itu yang 4 mata. ya pendekatan Ya. yang lebih lagi tidak misalnya tidak di depan teman-temannya. Ya, memanggil dengan pertemuan 4 mata, Face to face. menasehati, Ya, ya, misalnya. face to face. Ya. Ya. Iya, jadi mungkin sarannya seperti itu, Bu.
lebih dinasihati sambil didoakan. Semoga anak tersebut mendapat hidayah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati seseorang dengan perantaraan kita sebagai gurunya. Ya, jadi masalahnya Ibu ya sudah bisa ada titik terangnya Budi. Iya Bu, iya insyaallah. Jadi insyaallah ke depannya saya akan lebih dekat lagi dengan anak tersebut dengan menggunakan kompetensi sosial, emosional insyaallah supaya anak tersebut bisa juga menyadari dirinya bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu adalah kelakuan yang perbuatan yang salah. Semoga apa yang akan saya lakukan ke depannya ini Bu bisa membuat anak tersebut bisa berubah sedikit demi sedikit. Karena kita kan tidak bisa merubah anak secara sepenuhnya. Jadi harus pelan-pelan dulu Bu ya, pelan-pelan dulu. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan ke depannya insyaallah. Iya Bu, betul sekali sesuai dengan minatnya juga siswa. Ya. Saya kembalikan kepada Bapak. Atau bagaimana? Sudah cukup? Ya, saya rasa diskusi ini sudah dua masalah sudah mempunyai solusi bagaimana baiknya ke depannya. Jadi cukup ya, cukup kita dalam forum diskusi ini. Ya, kembalikan ke Bapak. Pak, kami dari kelompok 4 sudah selesai melakukan coaching secara bergantian. Selanjutnya silakan merefleksi apa kira-kira yang menurut kan saling mengoreksi ya untuk saling memberikan masukan. Kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan? Misalnya kira-kira menurut penilaiannya Ibu kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan? Ada hal-hal di sini. Sambil menunggu teman yang lain yang masih berjalan. Apa tadi yang didiskusikan? Apa yang di coaching? Masalah apa? Kalau di sini masalah pertama Pak, yang masalahnya Bu Kurnia, ada anak-anak yang tidak bisa duduk diam di tempatnya. Ya. Nah, terus apa solusinya menurut yang disampaikan Bu Kurnia? Kan Anda coachnya? Iya Pak. Jadi tadi Bu Kurnia menyampaikan bahwa kedepannya dia akan melakukan atau lebih mengembangkan lagi media pembelajarannya, kemudian dia juga akan membuat sebuah media game edukasi untuk anak-anak tersebut supaya anak kan itu tadi Pak masalahnya itu kelas 1. Jadi Ibu Kurnia tadi ini ingin pembelajarannya seperti bermain, tetapi sebenarnya itu sudah belajar sambil bermain Pak. Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar itu tadi solusi yang dikeluarkan oleh Bu Kurnia. Ya. Yeah. Apakah sudah tergali kapan dilaksanakan? Siapa yang terlibat? Iya, jadi tadi dia akan melaksanakan kegiatan tersebut pada pembelajaran berikutnya Pak. Iya, pembelajarannya akan datang. Ya, itulah tanggung jawabnya ya, tanggung jawab. Jadi untuk tanggung jawabnya dia sudah akan menindaklanjuti dari apa yang menjadi solusinya. Jadi iya Pak.
Oke. Jadi untuk besok itu memang kita silakan nanti besoknya itu untuk tetap berlatih apakah masalah yang sekarang ini bisa dijadikan untuk besok sebagai coachingnya, karena besok itu adalah yang akan diunggah di LMS. Kalau ini ya tidak hanya untuk berlatih. Kalau misalnya dianggap bahwa masalahnya itu masih perlu, nanti silakan kalian sepakati, tapi kalau tidak ya silakan permanfaatkan supaya mengalir. Oh, jadi ini besok Bu, Pak, masih kelompok yang sama, Pak? Iya, kelompok yang sama. Yang sama. Seperti dibuatkan PowerPoint Pak atau PDF menceritakan masalah begitu Pak? Nanti hasilnya ya, jadi awalnya nanti kan sebelum dikumpul, jadi besok itu apa ya, pelaksanaan coaching, tetapi kan nanti sebelumnya seperti biasanya ya, ada dulu masalahnya. Kalau misalnya di video ini nanti kan ditambahkan nanti di videonya ada masalahnya, kemudian ada skenario dekat, walaupun skenario itu tidak mengakomodir semua percakapan mungkin. Nanti berikutnya sudah pelaksanaan coaching, dalam pelaksanaan coaching nanti harus jelas kapan dilaksanakan alur identifikasi. Jadi harus ada tulisannya ini tahapan alur identifikasi. Kapan dilaksanakan, tujuan dulu ya, tujuan kapan dilaksanakan, kemudian alur identifikasi dalam video seperti yang dulu-dulu, supaya kelihatan kita fokus identifikasi. Kemudian kapan alur sudah tadi rencana dan kapan tanggung jawabnya dalam proses coaching itu. Jadi itu nanti dimunculkan di videonya dalam ini dalam proses seperti biasanya. Jadi ada yang muncul pada saat kita menampilkan alur. Kalau durasinya saya lihat di ini tidak ditentukan. Yang kemarin nanti saya lihat sebentar ini. Kalau yang lalu itu tidak ada durasi yang ditentukan, jadi sampai tuntas masalah. Kita bisa lihat di LMS. Kayaknya LMS juga. Silakan merefleksi dulu ya, merefleksi apa yang sudah dijalankan, apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi kita tanya dulu bagaimana perasaannya Ibu Kurnia ketika menjadi coach. Bagaimana perasaannya Bu Fitri ketika coach. Ada enggak kan boleh didiskusikan. Dan bagaimana perasaannya ketika menjadi coach. Ditanya-tanya apa atau ditulis di ditanya diri, refleksi. Bagaimana perasaan Ibu Kurnia setelah melakukan coaching ini? Setelah saya melakukan coaching ini, perasaan masalah saya yang saya ungkap tadi sedikit dan beberapa solusi yang saya dapatkan dari Ibu Fitri, sehingga kedepannya pembelajaran ini akan saya terapkan di sekolah, di pembelajaran saya, yaitu dengan mengembangkan media lebih
edukatif lagi supaya anak-anak bisa bermain tapi belajar juga. Seperti itu. Dan bagaimana perasaan Ibu Fitri setelah di coaching? Alhamdulillah, perasaan saya setelah melakukan coaching ini Bu, saya merasa lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Karena kan tadi anak-anak ada siswa saya yang keras kepala tidak mau diatur. Nah, jadi setelah saya melakukan coaching, saya sudah mendapatkan pencerahan bagaimana saya harus memperlakukan anak tersebut. Jadi karena dengan latar belakang anak tersebut orang tuanya yang keluar masuk penjara, jadi mungkin kemungkinan anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang, kebutuhan dasarnya anak tersebut tidak didapatkan di rumahnya. Jadi saya akan berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengannya dengan cara face to face. Kemudian saya akan mengajak anak tersebut bicara dengan menggunakan perasaan, tidak menggunakan kekerasan. Ya, seperti itu Bu. Jadi ke depannya ini insya di hari-hari berikutnya saya akan memperlakukan anak tersebut seperti halnya dengan teman-temannya yang lain. Kemudian saya juga akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut supaya anak tersebut bisa menyadari dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya itu tindakan yang tidak benar. Seperti itu Bu. Jadi saya merasa lega karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Oh iya. Jadi untuk besok tugasnya itu seperti dipresentasikan kembali. Iya, mak coaching Ki kapan lagi seperti ini kan latihan Ki. Toh ini latihan, baru latihan. Jadi itu besok itu Mia mau dilapor besok. Jadi lebih dipermantap lagi supaya terarah ini tadi coaching tak Coachingnya ya. Ini kan Tapi alur tidak ditampilkan di videonya anak-anak pada saat belajar misalnya tidak mau diam begitu? Tidak Ji, kan kalau di coaching Ki kan seperti ini saja, kita Ji saja yang menceritakan apa masalah tak. Jadi kita mencari solusi bersama. Oh ya, jadi nanti di forum besok itu di forum besar, kemudian kita menceritakan masalah seperti ini. Iya, ini kan latihan Ki ini tadi. Dan bilang kan Bapak, jadi besok itu lebih terarah lagi besok. Sudah kentara tujuannya apa, identifikasinya bagaimana, cara rencananya, kemudian tanggung jawabnya. Kan ini masa alur tirta tuh. Oh iya, yang tujuannya itu ke yang di coach itu, yang siswa tersebut. Iya. Tujuan misalnya tadi tujuannya kita mau apa supaya kan masalahnya tadi anak yang tidak mau duduk diam. Tujuannya apa tujuannya saya ingin anak tersebut bisa diam pada saat belajar, tidak banyak bergerak. Misalnya tapi kan merdeka belajar di JS. Tidak bisa dipaksakan anak begitu. Iya. Tujuannya supaya anak bisa patuh misalnya. Kemudian identifikasi masalahnya mungkin apa masalahnya. Masalahnya identifikasi kan Peralihan mungkin dari TK ke SD. Itu kasus kenapa anak tersebut seperti itu. Identifikasinya tadi kan tadi Ibu bilang mungkin karena peralihan dari TK ke SD. Kan kalau TK kan anak-anak bermain. Iya, banyak bermain. Kemudian rencana aksinya, kapan mau dimulai rencananya. Misalnya saya akan melakukannya pada pertemuan berikutnya. Toh? Iya. Tanggung jawabnya itu
tanggung jawabnya renangnya Bu, maka saya akan membuat lebih kreatif lagi, membuat game edukasi, belajar sambil bermain untuk anak-anak, apalagi kan anak kelas 1 itu kan tadi bilang Bapak itu adalah tanggung jawab kita. Oh ya. Oh iya, jadi tidak ada Ji istilah yang dipaparkan Budi, maksudnya karena kita aja langsung yang berbicara begitu. Tidak ada Begitu. Ji kayak Nah, PowerPoint atau PDF ada yang dibuat ada tanpa. apa? Nanti setelah kita coaching, ini merefleksi ini adalah kapan lagi ditulis mungkin tadi misalnya tujuannya tadi itu yang di coaching apa, identifikasi masalahnya bagaimana. Artinya tidak ada yang dibikin untuk dipaparkan, kita langsung saja bercerita. Mungkin kalau menurut saya mah begitu. Awasanya maka ada Bu Yaki boremoi PowerPoint, artinya bilang tadi Bapak jangan seperti membaca, bisa mungkin ya apa dibikinkan moi tapi jangan seperti membaca. Jadi mungkin sesi praktik berarti mah praktik melakukan dapat memperhatikan alur percakapan konsentrasi dan melakukan terhadap praktik percakapan. Setelah Anda berlatih dengan rekan Anda, sekarang saatnya untuk memperhatikan percakapan rutin dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan yang telah dilakukan dalam kelompok bersama. Itu pastikan Anda sudah berlatih dengan baik. Praktik percakapan coaching ini akan diamati oleh cikgu lainnya dan fasilitator harapannya setelah masing-masing melakukan percakapan. Pastinya masing-masing dapat memberikan umpan balik berdasarkan mapraktik baja sayang. Tetapi ini untuk besok tidak ada begini, tidak berpisah-pisah maki di rumah besar maki dan secara bergantian mah coaching. Kalau saya lihat anunya tadi, aku baca itu untuk besok, ruang kolaborasinya untuk besok. Dan aktif mikta. Mik. Aktifkan juga suara atau Alah, yang PPA bicara dia aktif suara itu Kak. Jadi kalau besok itu Bu, sepertimu tadi toh alurnya saya dulu di coaching baru setelah menemukan anunya solusinya ya si coaching Ki. Iya. Oh ya, cuma lebih mau dipermantap ini pertanyaannya Budi supaya jelas semua itu anunya. Iya. Supaya jelas alur tirtanya. Iya Bu. Iya, insyaallah Bu. Tapi kon itu mah guru maku tanah. Dibakukan itu bahasanya. Aja nagaga anu. Mak Basogi. Kalau dikirim. Iya Bu. Jadi kembali Mi ke room besar ini. Selesai Mi anu toh coachingnya. Apa? Bapak dan Ibu sudah bisa kembali ke room besar ya. Iya Pak. Jadi live makin di sini Zoom kelompok. Bu Fitri. Iya. Live nih di keluar di sini toh. Kini ngajur. Lina langsung besar nih. Oh iya di WA ya. Angkat aku garupin anak kirim Ibu Darmi kapan? Iya. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam.